Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima ya tentang aspal kali ini. Kalau yang pertama kita bicara agregat, kedua semen, ketiga aditif, keempat beton. Nah ini yang kelima ya tentang aspal. Jadi ini adalah suatu materi yang benar-benar berbeda sebenarnya ya. Tapi tetap dalam ranah material ya, dalam ranah material yang juga diujikan di lab ya, di lab kita, di lab Polinema ini ya. Kali ini tentang aspal ya. Ada beberapa kesamaan aspal dengan beton, namun juga banyak perbedaannya ya. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu aja. Oke. Bahwa aspal sudah digunakan sejak zaman kuno ya, terutama zaman Romawi. Oke. Bangsa Romawi inilah yang banyak membangun jalan ya, banyak membangun jalan, baik itu di negaranya sendiri maupun negara yang dia taklukkan gitu ya. Tapi bahkan di Mesir ya, di Mesir itu aspal ini tampaknya digunakan untuk hal lainnya, yaitu pengawet mayat ya. Oke, jadi perkembangannya seperti bisa teman-teman lihat bahwa tahun 300 sebelum Masehi itu pemanfaatnya macam-macam ya, pemanfaatnya macam-macam seperti di Mesir untuk mengawetkan mayat. Tapi baru di tahun 1800-an ya, 1800-an aspal ini baru dibawa ke konstruksi begitu. Uh, Terus berkembang sampai tahun 1900-an orang-orang di Amerika mulai menggunakannya untuk jalan ya, menggunakannya untuk jalan. Dan seperti bisa disimak di gambar ilustrasi sebelah kanannya bahwa uh, sejak zaman dahulu pun aspal ini sudah disusun ya, disusun dengan rapi. Jadi kalau kita berbicara aspal untuk pembuatan jalan itu ada bagian-bagiannya ya, ada bagian-bagiannya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ini ya. Oke. Jadi terbentuknya aspal itu, proses terbentuknya aspal itu sebenarnya merupakan hasil dari minyak ya, hasil dari minyak bumi yang merupakan salah satu produknya ya. Jadi misal katakanlah ini ada hasil alam ya, hasil alam minyak, kemudian diproses menjadi beberapa jenis dan aspal di sini ada di sini ya, ada di bagiannya ini, bagian terakhirnya ini ya. Jadi jenisnya minyak-minyakan dari hasil bumi itu banyak sekali ya. Minyak itu adalah sekelompok secara unsur kimia ya, adalah untaian karbon dan hidrogen ya, yang molekulnya itu panjang. Nah, salah satu produknya itu aspal. Oke. Nah, si susunan karbon sama hidrogen ini bermacam-macam ya, rumusnya maupun bentuknya. Dan ketika bentuknya dan rumusnya berbeda, maka sifat-sifatnya juga berbeda. Aspal pun juga dibedakan ya. Jadi hasil aspal itu masih dikelompokkan lagi menjadi AC ya, atau aspal semen. Kemudian ada good bake aspal ya, emulsil aspal, dan masih banyak lagi ya. Jadi sebenarnya ini adalah hasil tambang ya, aspal ini. Kandungannya ya, seperti yang sedikit saya singgung tadi bahwa aspal itu karena dia minyak-minyakan ya, merupakan kombinasi hidrogen dan karbon ya, terdiri dari parafin, naptin, sama aromatik. Nah, parafin, naptin, sama aromatik ini apa sih Pak? Ini adalah itu lagi gugusan karbon dan hidrogen ya, gugusan karbon dan hidrogen namun rumusnya berbeda ya. Jadi parafin sama naptin itu rumusnya berbeda, itu pun dengan aromatik ya. Tapi seperti namanya ya, aromatik ini dia mempunyai karakteristik yang khas, yaitu berbau ya, beraroma, makanya namanya aromatik. Tapi penyusunnya sebenarnya sama ya, yaitu karbon sama hidrogen. Oke. Nah, inilah kemudian yang membuat aspal itu ada aromanya ya. Jadi bau-baunya aspal yang khas itu ada khasnya gitu, ada aromanya yang khas yang biasanya kita juga cium gitu ya ketika ada proyek pembuatan jalan di sekitar kita ya. Gugusan kelompoknya ada yang namanya asphaltens, ada yang namanya oil atau yang minyak itu, kemudian ada yang namanya resin ya. Nah, kalau asphaltens itu
butirannya halus, molekulnya lebih berat. Kemudian kalau si minyak itu lebih ringan, dan kemudian untuk resin itu sedang ya. Gabungan resin dan oil biasa disebut maltens ya. Jadi, kalau dilihat dari ilustrasinya ini adalah seperti ini, gugusan-gugusan karbon dan hidrogen ya.